mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini ya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia, hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa. Dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini. Ketika Pak Pimpinan Komisi 13, Pak Willy Aditya, merespon secara cepat. Pak Andreas Parera, pimpinan merespon secara cepat. Dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak, di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society. Satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini. Kami juga terima kasih kepada pimpinan. Karena dengan kritikan-kritikan yang sampaikan kepada kami berpandangan via negativa mencapai titik tujuan melalui cara pandang yang berbeda dengan kami, mengantarkan kami menjadi pimpinan. Kami menjadi orang yang hebat, sama seperti yang selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada, tidak saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, persoalan hak asasi manusia, berbagai indeks menunjukkan kita berada di bawah garis kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan, karena kalau saya sebut satu persatu akan memakan waktu, baik itu kami sendiri yang mulia pimpinan memiliki tugas lain maupun juga kami sendiri. Oleh karena itu saya hanya mau menyampaikan bahwa berbagai skor, indeks yang dilakukan oleh baik itu civil society, NGO maupun juga lembaga-lembaga resmi menempatkan posisi Indonesia tidak sebagai negara prominent dan unggul di dalam demokrasi. Saya kira fakta-fakta di lapangan sudah bisa menjawab secara kasat mata, bisa juga menjawab secara baik, di mana bapak-bapak adalah mesin-mesin perubahan demokrasi, mesin pengelola demokrasi, di mana pasti ada tantangan-tantangan yang menabrak nilai-nilai demokrasi. Bapak-bapak baru selesai dari pertarungan, sudah pasti menyaksikan